Jakaria itu mudah menyerah dan gampang merasa tidak bisa. Saya bilang ini kan bersuhudan terhadap rahman rahimnya Allah. Jangan ada yang merasa tersinggung. Memulai usaha di pesantren juga bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah. Jadi jangan menjadi kaum fatalis, jangan menjadi kaum jabaria. Jangan bilang untuk jangan berkata tidak bisa kalau itu bahasa GAC. Jadi menembus ekonomi lokal, regional maupun nasional itu memang kita membutuhkan ikhtiar. Makanya kita bersinergi. Kalau ikhtiar kita bergandengan tangan, ketemu ruang-ruang di mana kita bisa melakukan berbagai ikhtiar. Jadi room of improvement. Nah, pada posisi seperti inilah rasanya kita akan bisa menempatkan pesantren yang arahannya Pak Wapres memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan, juga lembaga dakwah, sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, maka pesantren berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat di sekitarnya. Pesantren dan masyarakat di sekitarnya. Maka apa yang tadi disampaikan oleh Gus Bara sebagai Ketua Yayasan Amanatul Ummah ini hidup dan menghidupkan. Jadi urip gawe urip. Sunan Bonang pesan kepada kita urip gawe urip. Kalau mungkin ada di barok nafaulah, akan ada referensi keberkahan di sekitar di mana kita berada. Pada posisi seperti inilah nyekrupnya di antara seluruh program panjenengan, pesantren-pesantren panjenengan, bagi saya setiap kita ketemu, insya Allah akan memberikan nilai tambah. Pada posisi seperti inilah, pertemuan-pertemuan berikutnya mudah-mudahan akan memberikan referensi semangat bagi kita semua. Ini adalah Global Islamic Economy Rating Indicator. Ini baru sekali Kiai pagi ini. Kalau 3 hari yang lalu saya masih bilang Indonesia belum masuk 10 besar produsen halal food. Hari ini ada update bahwa Indonesia alhamdulillah sudah masuk 4 besar produsen halal food. Ini harus kita dorong terus. Penduduk kita ini sudah 263 juta. Jadi berapa kali lipat kalau dibanding Malaysia. Malaysia ternyata produsen halal food pertama di dunia. Dan yang kedua adalah Singapura. Singapura ini luasnya dengan Jakarta saja lebih besar Jakarta. Apalagi kalau sudah direklamasi. Ternyata Singapura produsen halal food terbesar kedua di dunia. Baru yang ketiga adalah Uni Emirat Arab. Nomor 4 Indonesia. Saya ingin memberikan tantangan kepada para kiai, para gawagis. Yang hari ini penduduk Indonesia sudah 267 juta dan tentu ini adalah potensi yang luar biasa. Jawa Timur jumlah penduduknya ini persensus penduduk terakhir adalah 40 juta, 67. Ini posisi penduduk terakhir di Jawa Timur. Ini adalah sebuah potensi strategis yang nanti kita akan masuk pada ikhtiar kita untuk menyiapkan kawasan industri halal bagi IKM. Kawasan industri halal bagi IKM. Kita bedah bersama halal food, kita bedah bersama bagaimana fashion
modest and fashion, kemudian kita bedah bersama bagaimana finance dan seterusnya. Ini adalah urgensi jaminan produk halal, bahwa jaminan halal itu diakui oleh WTO, World Trade Organization, dan tahun 2030 kira-kira 26% dari populasi dunia ini berpenduduk beragama Islam, dan saya ingin nanti mengajak kepada kita semua bahwa tren produk halal itu adalah tren dunia, bukan tren umat Islam dunia, tapi tren dunia. Kalau di Asia Pasifik 62%, Afrika 15%, Timur Tengah 20% karena memang jumlah penduduknya kecil, dan halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Ini adalah peluang yang luar biasa. Kalau nanti akan mendiskusikan lebih detail, menurut saya akan sangat strategis sekali. Halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Maka pertumbuhan ekonomi syariah memang harus terus didorong. Pandangan dunia terhadap produk halal, mungkin kita tidak lihat Arab Saudi, tapi mari kita lihat Tiongkok. Ekspor baju muslim tertinggi ke Timur Tengah itu dari Tiongkok. Ekspor baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Jadi kalau panjenengan umroh, termasuk saya, lalu borong baju muslim, abaya, dan seterusnya. Jadi eksportir tertinggi baju muslim ke Timur Tengah ternyata Tiongkok. Dari banyaknya mungkin nanti para scholars, Muslim scholars dari Indonesia mungkin bisa mengkomunikasikan bagaimana kita bisa menguati perdagangan baju muslim ke Timur Tengah. Kalau Malaysia memang visinya adalah menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global di tahun kemarin. Visinya memang terang bahwa tahun 2020 kemarin memang sudah dicantumkan di dalam visi mereka bahwa pusat industri halal dan keuangan syariah global itu sentrumnya di Malaysia. Nah, kita 2 minggu yang lalu Pak Presiden meluncurkan bersama Pak Wapres bank-bank syariah yang di Himbara, himpunan bank negara, itu kemudian disatukan menjadi Bank Syariah Indonesia supaya kekuatan finance-nya bisa lebih kuat. Brazil, pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah. Australia, pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah. Jadi Timur Tengah ini kita seringkali belanjanya di sana, tapi belum sampai kepada sentra dari perdagangan kita. Kalau kita bisa menjelaskan bahwa katakan ini kita sudah punya juleha, juru sembelih halal. Ini julehanya ini alumni pesantren, ini julehanya biasa tahajud dan seterusnya. Saya rasa Timur Tengah akan berbalik. Lebih baik cari daging yang dikirim oleh Indonesia, karena juru sembelihnya kan yang banyak itu menggunakan mesin. Juru sembelihnya kita sudah punya trademark juleha, juru sembelih halal. Dan ini katakanlah kan biasa sembelih itu tengah malam. Jadi sebelum menyembelih mereka wajib tahajud dulu misalnya. Apalah yang mungkin bisa menjadi penguatan kepercayaan mereka terhadap apa yang kita bisa ekspor ke negara-negara yang memang sudah mempersyaratkan bagaimana sebetulnya daging sapi yang halal, daging unggas yang halal, dan seterusnya. Mari kita lihat Thailand. Thailand itu visinya adalah menjadi dapur halal dunia, dapur. Kekuatan Thailand adalah punya restoran-restoran di sangat banyak negara. Maka Thailand visinya adalah menjadi dapur halal dunia. Jadi artinya ini sesuatu yang memang sudah disiapkan.
dengan national plan, perencanaan nasional yang sudah luar biasa. Bagaimana Korea? Banyak sekali anak-anak muda di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jangan-jangan santri kalau pulang juga begitu Kiai. Drakor, drama Korea. Lah, yang banyak kemudian kita ambil adalah drakornya, drama Koreanya. Korea itu punya visi menjadi destinasi utama pariwisata halal. Ini harus kita bedah. Kok iso yo? Korea itu punya visi menjadi destinasi pariwisata halal dunia. Kok iso yo? Nemu tekan ndi? Terminologi wisata halal itu nemu tekan ndi? Thailand, dapur halal dunia, ini kan sesuatu gitu loh. Kalau kita membedah ini, kita sadar, oh berarti kan ini telat tanya panjang. Telat sekali. Kalau panjenengan ketemu begini, semangat bersama, lalu kerja keras bersama. Jadi Thailand itu pengen jadi dapur halal dunia. Korea itu ingin menjadi destinasi utama pariwisata halal. Bukannya yang gunung-gunung di sini, bukannya yang lembah-lembah ngaret di sini, bukannya yang pantai-pantai di sini. Kurang halal apanya? Artinya yang kurang adalah promosinya. Dan kemudian format, pastikanlah kalau di tempat-tempat wisata katakan ada musola, iya jelas tempat wudhunya. Biasanya kan agak kurang kan itu. Tuh bawa pipa di sini cari air susah, pipanya jauh gitu. Jadi orang disuruh tayamum semua. Coba lagi, sederhana sekali. Kalau Korea saja visinya menjadi destinasi utama pariwisata halal, apalagi Mojokerto Ibu Bupati, apalagi Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah ijabah. Amin. Jepang sekarang. Ini contohnya ini Thailand, Korea, Jepang. Jepang itu visinya adalah menjadi industri halal sebagai kontributor kunci. Ini yang kemarin. Saya, ini kayaknya Pak Derajat ikut ya. Kita sudah rapat dengan distributor dan pemilik industri halal di Jepang. Pada saat kemarin itu pada saat isolasi mandiri itu paling enggak 4-5 kali saya melakukan. Ya pokoknya kita bikin webinar lah, kita bikin format-format yang bisa kita lakukan secara virtual. Ternyata ada yang memanage salah satu kawasan industri halal di Jepang. Itu anak Indonesia. Bukan hanya anak Gresik, tapi dia sukses menginisiasi memanage industri halal di Jepang. Jadi saya ingin mengajak kita semua, tidak ada kata terlambat meskipun kita sudah telat. Tidak ada kata terlambat. Hari inilah kita nyemangati kita bersama. Ini Jepang. Industri halal ini sekarang disiapkan di Save and Lock di Sidoarjo. Kita ingin, karena ini saya juga sudah ke sana, waktu itu Pak Wapres sudah berkenan untuk meresmikan, itu akan didedikasikan untuk IKM, Industri Kecil Menengah, IKM. 6 kali 12 meter, sepertinya kecil kalau untuk pabrik, tapi tidak kecil karena ceilingnya tinggi. Bisa dibangun lagi di dalamnya, diberikan tempat untuk produksi, tempat untuk menyimpan dan seterusnya. Tidak repot karena ada ipalnya untuk membuang limbah, ada sudah di situ. Kemudian lab untuk sertifikasi halal dan seterusnya. Jadi ini juga sudah dikoordinasikan oleh teman-teman dengan BSI. Jadi Bank Syariah Indonesia 2 hari setelah diluncurkan mereka sudah mengkomunikasikan. Artinya sudah mulai kita rangkai-rangkai gitu supaya kawasan industri halal ini bisa segera berjalan. Nah, Gus Kofirin Topok, saya sudah minta jangan pernah di launching di luar Jawa Timur. Sebelum di launching saya ingin lihat dulu supaya para pelaku-pelaku IKM dan UKM yang berbasis pesantren ini bisa lebih dulu melihat peluang ini. Kira-kira hitung-hitungannya per bulan itu
antara 6-7 juta cicilannya dari harga yang sudah mereka patok HGB selama 30 tahun. Dan sekarang sedang ada proses revisi di pusat, kemungkinan HGB ya high call-nya 80 tahun, tapi mungkin bisa 50 tahunan. Artinya ya punya pabrik panjenengan. Kalau ekspor juga bisa lebih cepat, karena Pak Derajat ini mudah-mudahan ini bisa segera gitu diluncurkan export center. Export center adalah pilot project dari Kementerian Perdagangan, baru satu-satunya yang akan dicoba di Jawa Timur, export center. Supaya barang panjenengan bisa diekspor, maka ada rumah kurasi. Rumah kurasi sekarang sedang diinisiasi oleh BI. Artinya memang harus bergandengan tangan. Kalau Jepang, industri halal. Kalau Inggris, London sebagai pusat keuangan syariah di Barat. Jadi kalau kita ke Inggris, ada Islamic Finance Tower, London. Jadi panjenengan kalau ke London boleh lihat Big Ben, tapi setelah lihat Big Ben panjenengan kersani Islamic Finance Tower. Ternyata Islamic Finance Tower bukan di Saudi, bukan di Malaysia, juga belum di Indonesia, belum. Berarti insya Allah kita bisa menyiapkan itu, amin. Tapi di UK, tapi di Inggris ada Islamic Finance Tower. Jadi kita ini sebetulnya punya PR banyak, tapi juga punya peluang yang banyak. Sekaligus punya SDM yang sebetulnya kalau kita terus lakukan penguatan, insya Allah bisa. Jadi kalau panjenengan ingin melihat Islamic Finance Tower di London, sana 2 jam darat, panjenengan sampai ke Manchester. Jadi kalau panjenengan ke Manchester, panjenengan mau lihat MU, Manchester United, panjenengan kalau mau ke Liverpool cuma 2 jam dari situ. Saya sudah ke sana beberapa kali. Kalau saya ke sana bukan karena ada Old Trafford stadiumnya MU, tapi di situ ada desa namanya Rochdale. Rochdale itu desa di pinggiran Liverpool. Itulah, ini agak out of context tapi saya ingin matur panjenengan khususipun Kiai Asep. Jadi Rochdale itu desa di pinggiran Liverpool. Desa itulah pertama lahirnya koperasi di dunia. Itulah tempat lahirnya koperasi di dunia, itu di pinggiran Liverpool. Jadi seringkali dulu yang disampaikan ke kita, proses revolusi industri itu katanya di Prancis, tapi sesungguhnya revolusi industri pertama di dunia itu di Rochdale, pinggirannya Liverpool. Waktu itu Karl Marx dari Jerman datanglah ke Inggris. Karl Marx dari Jerman datanglah ke Inggris. Kenapa Karl Marx datang ke Inggris? Karena revolusi industri itu menjadikan orang terasing, teralienasi. Dia terasing dari dirinya, terasing dari lingkungannya, terasing dari produknya. Setelah itu, kerajaan Inggris yang merupakan kerajaan Katolik ini tidak ingin rakyatnya tidak beragama. Tidak ingin rakyatnya tidak beragama. Maka kemudian ada proses distribusi ekonomi yang kira-kira lebih memberikan pemerataan dan berbasis pada penguatan keanggotaan. Disitulah lahirnya koperasi. Masih ada museum di desa Rochdale. Lahirnya pertama koperasi. Maka panjenengan kalau ke plaza-plaza top, plaza-plaza mewah di London, panjenengan akan ketemu corner pojok-pojok. Di situ ada pojok koperasi. Begitu koperasi mendapatkan ruang yang luar biasa di Inggris dan sangat banyak negara di Eropa melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada kapal Titanic itu dulu dibangunnya juga di Rochdale. Yang akhirnya di dalam film itu kapal ini banyak sekali wisatawan-wisatawan, para lord, para tuan-tuan di situ yang akhirnya kemudian kapal ini terhempas. Tapi dibikinnya juga di Rochdale. Artinya saya ingin mengajak kalian semua yang punya
bahwa koperasi pesantren kalau berpindah pada koperasi, sesungguhnya filosofi lahirnya koperasi adalah menghindarkan masyarakat dari kemungkinan tidak percaya Tuhan. Tapi pelaku koperasi jarang yang tahu ini. Saya sudah ke sana, saya sudah baca referensinya. Jadi ini sebetulnya asas pemerataan kesejahteraan yang dilakukan oleh kerajaan Inggris pada saat itu supaya rakyatnya ini tidak terkooptasi oleh pikiran Karl Marx yang melihat bahwa agama itu bagaikan candu, dan itu dijawab dengan pendekatan ekonomi. Maksud saya, kalau kerajaan Inggris menjawab, merespon supaya masyarakat tidak terhindarkan dari kemungkinan tidak percaya terhadap Tuhan, maka jawabannya ekonomi. Kita ini NU sebelum lahir itu juga pendekatannya ekonomi yang tadi Gus Bara sampaikan, Nahdlatul Tujar. Cuma ini kan belum nyambung aja. Kalau nyambungnya sekarang, maka insya Allah hari ini akan menjadi bagian dari starting point kita mempersambungkan bahwa sesungguhnya kooperatif itu salah satu economic approach. Kalau di NU sebetulnya Nahdlatul Tujar. Jangan sampai orang itu kemudian tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu dulu yang Karl Marx bawa ideologi itu dari Jerman ke Inggris. Kira-kira seperti itu. Berikutnya ini sistem informasi produk halal. Nanti mungkin bagus kalau didetailkan sama Pak Derajat bagaimana sistem informasi produk halal si pahala e-commerce. Mbak Lulu bisa Jackman dimunculkan sekarang? Bisa? Nah, more than 85% more than 85% of the business will be e-commerce. 99% of the trade affairs will be online. Today we see made in China, made in America, made in Switzerland, or made in Geneva. 2030 we see made in internet. So today all the business, I love to be big business. I'm sure in 2030 you want to be small business because you have to be flexible. And 80% of the business at that time are small business, and 80% of small business at that time have to be globalized. If you're not globalized, you're dead. It's easy to launch a war, but it's difficult to stop the war. This thing, if it goes, it's going to hurt everybody. So trade is the way to stop wars. Trade is the way to build up trust. Trade is not a weapon to fight against each other. People like us, business people, should always try to build up the trust between different countries, cultures. And business community should stand up and say, we don't need a war, we need business. Ya, ini adalah Jack Ma. Jack Ma adalah co-foundernya Alibaba, perusahaan retail terbesar di dunia. Dia tidak perlu alat transportasi, dia tidak perlu gudang, tapi dia bisa menggerakkan seluruh produk-produk di seluruh dunia dan sukses luar biasa. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Jack Ma ini di World Economic Forum, beliau bilang tahun 2030, jangan bilang itu 9 tahun yang akan datang, tidak terasa. Tahun 2030 kata Jack Ma, 80% ekonomi dunia adalah dari small business. Maka kalau panjenengan memulai dari yang mikro, dari yang kecil, pede aja gitu. Di apa ini mbak Wifa kayak bisa usaha kecil terus. Kata Jack Ma, yang memiliki fleksibilitas di tahun 2030 itu adalah small business. Yang kedua, kata Jack Ma, 99% pelaku small business itu will be online. Maka sekarang, kalau misalnya pertemuan berikutnya Kiai, itu dimungkinkan kita langsung pengapunten panjenengan jauh lebih advance dari saya. Tapi kalau ada yang disiapkan secara teknis untuk berjualan online, monggo. Memang itu harus di training.
memang itu harus disiapkan. Jadi kata Jack Ma 2030 99% penjualan UKM itu online. Dan Jack Ma bilang 85% itu akan menggunakan e-commerce. Jadi sekarang sudah ada berapa sebetulnya aplikasi marketplace yang ada di toko. Jadi memang itu harus disiapkan. Maka pertemuan ini harus lebih sering supaya update dari apa yang menjadi dinamika ekonomi dunia kita sama-sama bisa tersupport. Kira-kira seperti itu. Jadi 80% pelaku ekonomi dunia itu nanti adalah small business, UKM. 85% akan menggunakan e-commerce. 99% akan menjual secara online. Maka sekarang memang seluruh penjualan UKM tidak boleh gaptek. Sudah harus mulai mengambil, mungkin tidak tahu short course atau apa, bahwa ada skill tertentu yang kita butuhkan, yaitu untuk penjualan online. Sama juga dengan pembelian online. Ini potensi pesantren. Kita ambil Jawa Timur. Mbak Lulu tadi sudah saya edit ini. Ini data sebelum sensus penduduk. Setelah sensus penduduk Jawa Timur ini 40,67. Memang datanya baru 2 mingguan lalu dirilis. Jumlah pesantren ini dari Gus Wofirin loh. Ya, ini jumlah pesantren kalau lihat dari Kemenak beda, sama-sama Kemenak beda angka, sama-sama Kemenak beda angka. Jadi saya sebetulnya ngambil yang bertanggung jawab adalah OKOP. Ini adalah jumlah pesantren menurut OKOP. Karena kalau pendidikan ini menurut, ya sama-sama Kemenak, beda direktur terus beda angka. Menurut saya biar yang diintervensi itu sesungguhnya presisinya tinggi. Kita ambil ini adalah data dari OKOP. Kira-kira 24,76% dari total pesantren di Indonesia itu ada di Jawa Timur. Ini paling banyak sesungguhnya di Jawa Barat. Tetapi pesantren yang santrinya di atas 5.000 itu paling banyak di Jawa Timur. Saya ingin mempercepat. Ini adalah harapannya target pokok ada 1.000 produk unggulan pesantren dan ada 1.000 sosiopreneur. Sosiopreneur itu bisa alumni, bisa saja masyarakat di sekitar pesantren. Berikutnya adalah aspek pembinaan pokok. Nanti secara khusus mungkin Pak Pur menyampaikan bagaimana kelembagaannya, kualitas produknya, SDM-nya, pembiayaannya, kemudian pemasarannya. Kita sebetulnya hampir tiap minggu bersama BI itu membangunkan akses ke diaspora dari sangat banyak negara. Nanti juga sering para dubes juga terlibat di dalamnya, hampir tiap minggu. Pernah seminggu 2 kali dan seterusnya. Stakeholders yang terlibat ini ada Bank Jatim, juga ada Bank Jatim Syariah, ada BUMD, dan tentu adalah Bank Himbara, Himpunan Bank Negara, dan BSI. Lalu ada International Council for Small Business, ICSD. Ini OKOPMARK, nanti tugasnya Gus Wofirin di sini. Ini struktur pertumbuhan dan saya ingin masuk ini. Adakah di antara para kiai, para gawanis yang tertarik untuk masuk ini? Reputasi produk kopi dan kakao. Ini kita membahas sangat detail. Ini hasil dari asesmen kepala puslit kakao di Jember, kakao dan kopi. Ini bagaimana pertumbuhan kafe berbasis kopi dan kakao di Jawa Timur. Ini sudah sangat detail. Ini potensi lahannya. Ini potensi lahannya. Di mana cocok untuk kakao, di mana cocok untuk robusta, di mana cocok untuk arabica. Kemudian ini peluang pasarnya, apakah kopi ataukah kakao. Kemudian karakteristik agribis untuk kopi dan kakao. Ada yang skala rumah tangga, ada yang mungkin nanti di wilayah pesantren atau kepemilikan pesantren yang akan ditanami coklat, ya, kakao dan kopi. Ini rencana programnya. Jika ini para kiai, para gawanis berminat, saya ingin mungkin hari ini mulai dicaketi. Saya punya lahan di sini, minta tolong segera divisit gitu ya.
Setelah itu bisa untuk kakao cocoknya atau untuk kopi kalau tertarik. Saya ingin menyampaikan berapa kali saya di warning oleh BI, kemungkinan 2 tahun lagi kita ini import kopi. Karena memang kopi kita banyak peminatnya, di dalam negeri juga cukup tinggi. Sehingga kalau tidak ada replanting, penanaman baru, sangat mungkin kemudian kita menjadi importer kopi. Potensinya cukup tinggi, kemudian nilai profitnya juga cukup bagus, termasuk di dalamnya adalah kakao. Kakao bahkan Pak Agung bilang, Pak Agung itu kampus kakao yang ada di Jember, kira-kira BEP-nya, break-even point-nya itu cuma 1 tahun 11 bulan. Ini sangat profitable. Dan karena memang ini baru kita diskusikan Januari kemarin, ini sekarang kita sedang